Baik, kita lanjutkan di chapter kedua di DKV 4 pertemuan pertama ya. Di chapter kedua ini nanti akan kita bahas tentang fungsi iklan. Nah, jangan lupa ya diulang kembali yang chapter 1 biar teman-teman lebih paham. Nah, sebelum kita ke fungsi iklan teman-teman, jadi ada prinsip-prinsip dasar yang paling penting fundamental yang perlu kita pahami dalam iklan. Yaitu yang pertama adalah adanya pesan tertentu. Ya harus, kalau tidak ada pesan tertentu, nggak ada what to say-nya begitu kan, terus ngapain buat iklan gitu kan. Kemudian dilakukan oleh komunikator atau sponsor. Kita nyebutnya tadi klien ya. Klien bisa personal, bisa juga perusahaan. Personal itu bisa ke personal brandingnya atau ke personal yang memang ada di perusahaan atau brand itu sendiri. Kemudian dilakukan dengan cara non personal, tidak dalam tatap muka, tidak dalam bentuk tatap muka dan dilakukan melalui media. Artinya bahwa personal tadi, sponsornya itu tidak bertemu langsung dengan audiennya. Maka ini prinsip-prinsip yang perlu kita pahami dalam sebuah iklan. Kalau ketemu langsung atau ada komunikasi langsung ya, nah nanti akan ada istilah lain bukan iklan. Apa itu nanti ya. Kemudian berikutnya adalah disampaikan untuk halayak tertentu. Bahasa kita memang menggunakan halayak ya, tapi paling mudahnya adalah target tertentu ya. Disampaikan untuk target audiens tertentu. Kemudian berikutnya adalah dalam penyampaian pesan tersebut dilakukan dengan cara membayar. Ya, karena ada proses kreatif tadi oleh biro agensi. Jadi klien harus membayar biro agensi. Kemudian menggunakan media. Nah, media itu juga harus dibayar kan. Kemudian ada lagi tadi istilah vendor ya. Vendor itu kan mungkin bisa talentnya, bisa fotografer production house-nya. Nah, itu kan perlu dibayar. Ada proses yang memang perlu biaya di sana. Kemudian penyampaian pesan tersebut mengharapkan dampak tertentu ya. Nah, kalau enggak, paling tidak inilah ya, adanya pesan tujuannya ya untuk pesan itu mengharapkan dampak. Dampaknya mau apa? Goals-nya mau apa? Tujuan ngomong ke audien itu untuk apa? Kalau nggak ada tujuannya dan nggak bisa diukur ya percuma dong kita ngiklanin. Atau si sponsor ini akan waste budgeting menghamburkan uangnya yang tidak bisa diukur. Maka ini yang perlu dipahami bahwa kita punya prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam sebuah iklan. Nah, berikutnya yang kita bahas adalah fungsi iklan. Ada beberapa fungsi iklan, teman-teman. Yang pertama adalah tentu yang tidak lepas memberikan informasi. Memberikan informasi berharga kepada halayak, baik berupa pengenalan produk, cara menggunakan produk, manfaat dan perkembangan produk. Nah, ini yang perlu nanti tonton ulang-ulangi lagi ya rekaman videonya untuk menjelaskan laporan DKV 4 kalian. Jadi fungsi iklannya apa nih? Teman-teman mau buat iklan itu tuh tujuan atau fungsinya apa? Apakah memberikan informasi? Informasinya seperti apa? Apakah pengenalan produk baru atau produk barunya itu sudah lumayan aware, tahapannya awareness-nya udah dapat, tapi perlu ngiklanin untuk menggunakan produknya. Jadi cara menggunakan produknya, bahasanya apa ya, tutorial menggunakan produknya. Kemudian dibuatlah sebuah iklan untuk mengenalkan tujuan tadi. Atau cara menggunakan produk, manfaat dan perkembangan produk. Mungkin ada manfaatnya, ada perkembangan produknya yang sebelumnya, yang sekarang dan seterusnya. Berikutnya adalah fungsi iklan yang kedua, yaitu membujuk atau mempersuasi halayak ya, atau target audiens tadi. Membujuk halayak agar mengikuti apa yang disarankan dalam isi pesan iklan tersebut. Ya harus. Karena memang tujuan dari iklan itu kan persuasi. Iklan yang di-remind terus, yang diulang-ulang terus begitu kan, itu kan nanti akan membentuk persepsi, teman-teman. Makanya di awal tadi budget itu perlu diatur, perlu ditentukan oleh the advertiser-nya. Berikutnya adalah mendidik halayak,
yaitu mengajarkan halayak atas suatu konstruksi tertentu, misalnya cara pemakaian, perakitan, penggunaan produk. Nah, ini sebenarnya sama ya, memberikan informasi dan mendidik ya. Cuma nanti perbedaannya adalah di titik penekanannya. Berikutnya memberikan hiburan. Nah, ini fungsi yang terakhir, teman-teman. Fungsi terakhir ini muncul sebagai cenderungan terkini sebagai dampak persaingan iklan dan perkembangan media. Nah, Pak, kalau tujuannya tidak untuk membujuk membeli produknya, hanya sebatas hiburan, itu seperti apa ya? Nanti kan tinggal dilihat, teman-teman. Brandnya atau produknya itu, dia levelnya sudah sampai mana. Kalau kita buat kerucutnya ya, itu kan ada namanya funneling ya. Funneling ini yang atas itu baru aware. Dia tahu produknya, tetapi dia belum tentu butuh produknya dan belum tentu membeli produknya. Sampai tahapan berikutnya ini kalau di ini kan AIDA ya, attention, interest, desire, action, atau awareness sama sih ya, awareness dulu, kemudian apa namanya interest, kemudian muncullah desire, dan tahap berikutnya closing. Atau kalau di dunia digital marketing kita melihat funnelingnya ini adalah cold, warm, dan hot. Cold itu yang belum tahu, kemudian dia dirubah menjadi warm. Warm itu berarti target audiensnya sudah mulai tahu, mungkin sudah ingin membeli gitu kan. Dia sudah pernah nyoba produk kita walaupun tester. Dia sudah mencoba mencari informasi dari orang-orang sekitar terhadap produk atau brand yang akan kita jadikan klien kita tadi misalkan. Nah, hot ini biasanya adalah yang dia sudah pernah mengkonsumsi produk tersebut. Bisa barang atau jasa. Nah, tahapan memberikan hiburan ini teman-teman bisa jadi loh ya, karena dia sudah punya customer yang hot potensial, atau bahasanya memang sudah ada customer loyal dan dia hanya perlu membuat iklan ya, tujuannya hanya apa ya, entertain gitu. Tetapi apakah entertain ini berimbas kepada sales? Mungkin secara signifikan tidak ya, tetapi ini kan juga akhirnya merimain kembali bahwa fungsi iklan tadi hanya hiburan, tapi merimain bahwa ada brand itu. Paling tidak menjaga brand itu tetap ada di mind share kita, tetap ada di benak kita sebagai konsumennya. Atau paling tidak kalau saya tidak sebagai konsumennya ya, saya merasa terhibur terhadap produk itu atau brand itu. Sehingga merasa bahwa oh brand ini asik juga gitu. Contoh kayak saya bukan perokok ya, tetapi saya menikmati iklan yang Jarum 76. Jarum 76 itu kan pesan iklannya unik ya, menarik ya, humoris gitu kan. Yang akhirnya yang menjaga brandnya dia itu tetap ada di mindshare walaupun saya bukan perokok gitu. Artinya saya bukan target marketnya, tapi bisa jadi saya target audiensnya. Nah, ini yang bagian dari tadi advertisement istilahnya yang sekarang ya. Jadi advertising tujuannya untuk entertain. Nah, kita coba bedah kasus print ad berikutnya, teman-teman. Jadi prinsipnya adalah ketika kita mau membuat sebuah iklan, di mana kita pertama ya, yang perlu dipahami adalah pertama kita harus punya pengiklan ya, sponsorshipnya tadi, the advertiser tadi ya. Setelah dapat the advertisernya, sponsornya siapa gitu, baru kita coba bedah itu, ini what to say-nya mau apa nih, dia itu mau ngomongin apa. Apakah misalkan nanti teman-teman ngambil destinasi wisata gitu, what to say-nya apa? What to say-nya adalah bagaimana menyampaikan bahwa tempat wisata ini itu sudah clean and clear, bersih dan sudah clear. Semua pegawainya sudah divaksin, kemudian ada penyemprotan mungkin disinfektan, dan mereka selalu menjaga protokol kesehatan. Jadi what to say-nya itu dia pengen memastikan dan meyakinkan si pengunjung bahwa tempat wisata ini itu sudah secure, sudah aman. What to say-nya itu. Nah, big idea-nya apa? Nah, ini baru berpikir nih. Berarti kira-kira kita punya ide apa nih untuk mengilustrasikan bahwa tempat destinasi wisata kita itu sudah secure. Nah, baru setelah big idea-nya ketemu, eksekusinya bagaimana? Eksekusinya apakah nanti pakai TV komersial atau misalkan pakai print ad saja?
Nah, ini contoh kasus print ad ya teman-teman. Nanti what to say-nya apa, big ID-nya apa, eksekusinya apa. Kita lihat ya beberapa contohnya. Oke, next. Nah, ini apa? What to say-nya apa? What to say with S ya. How to say-nya. Big idea ya. Jadi kan how to say itu big idea sama eksekusinya seperti apa. Ini kalau kita tanya what to say-nya apa sih dari brand ini? Ini kan cuman apa? Line art atau stick art gitu kan. Tapi kalau kita perhatikan detail, ada satu brand yang sangat terkenal di kategori jeans ya, Levi's gitu kan, dan dia punya print ad ini, what to say-nya itu dia pengen ngomong, ini loh Levi's itu punya jeans yang super slim, makanya dia slim jeans ya, dan eksekusinya kayak gini teman-teman. Kalau kita ngomong apa gambar 1, gambar 2 kan, gambar kayak gini lolos gitu kan enggak relevan ya. Tapi kan kita nggak bicara apa ya namanya eksekusinya, tapi big idea-nya. Nah, ini mungkin jadi satu contoh benchmark, satu contoh output ya dari print ad barangkali bagi teman-teman yang menggambarnya nggak bagus kayak saya. Saya kan nggak begitu bisa menggambar ya. Kalau graphic design, foto atau video it's okay. Cuman kalau menggambar memang itu bukan bidang saya sepenuhnya lah ya. Nah, artinya bahwa ketika ini menjadi apa ya print ad begitu kan, ternyata ada loh contoh seperti ini. What to say-nya apa? Dia pengen ngomong bahwa Levi's itu punya slim jean, dan big idea-nya slim itu digambarkan apa ya? Kalau menggunakan ilustrasi manusia mungkin kan dia pakai jeans, nanti kan bias maknanya, hanya bingung. Oke lah. Nah, akhirnya muncul, oh eksekusinya bisa loh dengan model line art. Terus gimana caranya biar orang aware bahwa itu adalah produknya Levi's? Ya udah taruh aja logonya di sini. Selesai. Mungkin kira-kira kayak gitu ya waktu brainstorming idenya dengan klien ya. Berikutnya, ini masih contoh ya, kasus print ad tadi. What to say-nya gimana, big idea-nya apa, eksekusinya kayak gimana. Oke, teman-teman, ini kalau kita hilangkan, nah kita kan nggak tahu nih dia mau ngomong apa nih. Tapi karena dia ada majalah National Geographic Kids gitu kan, akhirnya kita bisa menghubungkan bahwa si anak ini itu punya arti lah ya. Jadi what to say-nya dapat karena ada ininya National Geographic. Berarti imajinasinya anak itu semuanya secara sains ya itu ada di majalah National Geographic. What to say-nya dia pengen ngomong kayak begitu. Nah, ini menarik. Sebenarnya ada banyak contoh ya. Ada banyak contoh. Yang lain lah ya, maksudnya dari yang National Geographic tadi. Ini ada kasus yang lain, Walkman Sony. Ini keren ya, ini print ad keren. Zaman itu kan pemutar musik paling the best kan Walkman teman-teman. Dan belum pernah tergantikan ya saat itu. Begitu iPod masuk, dia disrupt ya. Si Walkman ini kena disrupsi oleh iPod dan sampai sekarang. Walaupun rumornya kemarin Sony mau mengeluarkan produk nostalgianya gitu kan, tapi kan pamornya udah hilang. Nah, ini yang menarik adalah dia menggunakan ilustrasi garis-garis note itu kan, kemudian earphone-nya itu digantungkan seolah dia membentuk sebuah nota balok. Keren nih, keren. What to say-nya ya tadi ada harmoni nada di Walkman Sony ini. Dan ini tampil lebih fun ya. Iya, karena ini produk musik teman-teman, maka dia pilih ya eksekusinya ya. Ini menggunakan t-shirt, kaos gitu kan. Bukan menggunakan jas yang notabene mungkin sedikit formal gitu kan. Tidak juga pakai kemeja. Nah, ini kan nggak pakai kemeja ya dia. Ya sama sih ya, mungkin kesannya sedikit formal, tapi memilih properti ini juga bagian dari eksekusi ya. Oh, ternyata
kalau Walkman kan idealnya buat santai, fun gitu kan, maka talentnya pun dibuat seperti ini. Ini eksekusi yang menarik. Berikutnya ini saya baru tahu ya bahwa ternyata ada print ad yang oke juga di Indonesia. Ini jagonya bikin balon gede, Big Bubble ya, Big Bubble. Gimana bacanya? Nah, ini menariknya adalah seolah-olah ketika meniup permen karet dulu, ditiup gitu kan, itu sampai meletus di depan wajahnya sehingga dia melihat udara lah ya, melihat pemandangan depannya ini kebetulan yang diilustrasikan Monas itu menjadi warna pink atau ungu lah ya dari rasa permen karetnya. Oke, what to say-nya ini juara ketika membuat balon tiup pakai permen karet tadi yang paling besar. Juaranya lah Big Bubble. Big Bubble. Oke. Oke, berikutnya Tiger Power Within. Nah, ini bagi yang suka balsem gitu kan. Kemeng dikit kasih balsem kena tawon sedikit balsem, ada lalat kena lalat balsem, kena nyamuk di balsem, masuk angin balsem. Nah, ini si Tiger Balm ini kebetulan brandnya memang namanya Tiger Balm, teman. Dan akhirnya dia potusinya Tiger Power Within, dia pengen memberikan ilustrasi bahwa kekuatan nggak tahu ya, panasnya atau dahsyatnya Tiger Balm ini ada di satu kemasan ini. Tiger Power Within. Tip copywritingnya menarik, copy ad-nya simple. Berikutnya ini juga nggak kalah kerennya, produknya Johnson & Johnson ya, Raid. Jadi kalau ini yang kita perlu lihat ya anatominya, ini di atas nih teman-teman. Di atas ini ternyata dia ngomong the flight of the bumblebee. Jadi kayak beterbangan gitu kan. Kayak beterbangan, kemudian kalau disemprot pakai the Raid itu semua gangguan tadi yang nota balok nempel itu hilang. Karena sekali semprot dia langsung runtuh semuanya. Keren. Oke, berikutnya. Nah, di tahapan proses komunikasi teman-teman, ini sebenarnya nanti di chapter berikutnya ya akan kita coba jelaskan bahwa ternyata ada alur bahwa komunikasi itu dimulai dari mana saja. Dimulai dari marketing, public relation, advertising sampai branding. Artinya bahwa audiens itu tahu betul bahwa brand atau produk itu tuh punya value yang memang dibutuhkan oleh audiensnya. Itu tidak serta-merta begitu ada produk kemudian dibuat iklannya, kemudian si audiens paham langsung. Ternyata ada proses panjang teman-teman yang perlu dilewati. Marketing, public relation, advertising, dan juga aktivitas branding. Oke, nah di aktivitas branding itu teman-teman, sebuah pesan sampai kepada audiens itu ternyata perlu alur ya, perlu alur yang lumayan lah ya. Dia harus melalui proses sampai kepada konsumen atau target audiens. Nah, aktivitas branding ini adalah aktivitas inti terluar dari keseluruhan komunikasi. Kalau kita buat makin mengerucut, ada advertising, ada public relation, ada marketing. Di tengah-tengah lagi marketing ini, itu sebenarnya ada aktivitas sales yang tujuannya adalah menjual produk sebanyak mungkin dengan target penjualan ya. Nah, nanti di akhir ada objektifnya dari beberapa divisi. Oke, berikutnya adalah ada proses komunikasi yang kita bagi menjadi dua, yaitu fisik. Peristiwa pertemuan konsumen dengan brand terjadi di depan toko atau warung. Nah, ini proses komunikasi yang terjadi ya di depan langsung nih. Nah, ini berarti namanya aktivitas fisik. Kalau non fisik ketemunya tidak langsung. Ini contohnya ketemunya di mana ya? Kita tahu bahwa ternyata ada penyedia jasa tertentu itu justru dari saat kita naik bis misalkan, lihat di depan kita itu ada iklannya,
atau di kereta api, atau misalkan di mana Daihatsu itu kan, atau malah justru ada, mohon maaf nih, ada di toilet SPBU. Jadi ada bimbel itu yang punya strategi, dia nempelin pesan-pesan, sebenarnya nggak iklan sih ya, dia hanya pengen nempelin pesan-pesan kebaikan, jangan lupa diguyur gitu ya, kayak gitulah ya. Tetapi di bawahnya ada iklannya, sorry, ada logonya si bimbel itu, dan itu menurut saya strategi yang menarik biar menambah elemen non fisik yang makin banyak sehingga memungkinkan audien yang belum aware terhadap brandnya jadi tahu. Itu strategi yang menarik. Nah, berikutnya adalah terkait dengan aktivitas branding. Itu biasanya memang ada what to say-nya, goals-nya itu akan ditentukan di depan oleh tim marketingnya. Dia pengen ngomong apa ke audien. Kalau kita ngomong ad branding itu kan apa ya, proses yang panjang keseluruhan. Nah, si marketing ini dia punya tagline I'm a great lover, dan dia ngomong ke audiennya, dan audien ini mungkin belum tahapannya belum tahu, aware, belum paham, bahkan belum yakin gitu kan. Nah, ini nanti akan dilanjutkan oleh tugas berikutnya oleh seorang public relation. Dia biasanya akan membuat sebuah rubrik atau editorial begitu kan di majalah, atau mungkin dia membuat press release gitu kan, yang nanti akan memungkinkan dibaca oleh audien lagi, sehingga dia menangkap ya bahwa yang disampaikan oleh seorang PR itu, percayalah bahwa brand itu dia adalah seorang pecinta yang baik, a great lover. Dia adalah produk yang berkualitas gitu. Nah, teman-teman mungkin sampai di sini paham ya bahwa tugas seorang PR itu sedikit berbeda dengan marketing. Kalau marketing biasanya dia akan membuat strategi kreatif gimana caranya produk itu sampai. Runutannya seperti itu, dan dia biasanya menentukan what to say-nya dalam bentuk single message-nya itu seperti apa. Kalau public relation ya dia harus menjelaskan tadi dengan editorial yang cukup. Nah, maka kalau kita ngomong public relation ya di era sekarang ya banyak sih ya yang informasi itu bisa diduplikasi oleh banyak pers gitu kan, sehingga memungkinkan si audien itu lebih cepat menerima apa yang diinginkan oleh marketing. Oke, berikutnya kalau kita ngomong advertising, tugasnya apa? Dia hanya mengulang-ulang, mereplikasi what to say dari marketing tadi. Nah, kalau branding ini konsumennya sudah tidak perlu lagi tahapan ini, tapi dia sudah punya persepsi bahwa saya paham betul bahwa dia adalah seorang great lover. Saya paham betul bahwa Sprite itu adalah minuman sparkling soda yang ada lemonnya, karena prosesnya sudah dilalui. Bahkan mungkin sebelum ini ya, itu kan ada aktivitas sales yang memang konsumen buying produknya gitu kan. Tapi kalau dalam proses komunikasi ini kita tidak masukkan. Kalau sales aktivitasnya kan murni di bisnis ya. Oke, berikutnya. Oke, baik. Ini adalah akhir dari chapter kedua, dan silahkan di pause terlebih dahulu, istirahat, minum-minum sebentar. Nanti akan teman-teman lanjutkan di chapter berikutnya. Oke, terima kasih.